dan inayahnya, serta nikmat sehat sehingga kita diberikan kesempatan berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah. Langsung saja yang kami hormati dosen pengampu Bapak Suparman J, SPDI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi. Kami di sini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Administrasi Kesiswaan. Sebelum itu, kami ini akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Moya Saroh sebagai moderator. Yang kedua, Nurul Umaniyah sebagai pemateri pertama. Dan yang ketiga, Sabahah sebagai pemateri 2. Untuk itu, demi mengefisiensi waktu, kami mempersilakan pemateri pertama untuk memaparkan makalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Umaniyah sebagai pemateri 1. Langsung saja saya akan membahas administrasi kesiswaan. Sebelum membahas lebih mendalam mengenai administrasi kesiswaan, akan lebih baik ketika mengetahui apa yang dimaksud dengan administrasi dan juga siswa atau peserta didik. Secara etimologis, perkataan administrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu ad dan ministrat, yang berarti melayani to service, sedangkan dari bahasa Inggris adalah administration atau to administer, yang berarti untuk mengatur dan mengarahkan. Menurut Dr. Andes Ngalim Purwanto, administrasi adalah suatu proses dari semua kegiatan bersama dengan memanfaatkan semua fasilitas yang tersedia baik secara material, personal maupun spiritual dalam usaha mencapai suatu tujuan bersama secara efektif dan efisien. Administrasi siswa adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan, diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik atau dalam lembaga pendidik yang bersangkutan agar dapat mengikuti proses pembelajaran mengajar secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. GFRMS membagi administrasi kesiswaan pada 3 bidang antara lain. 1. Pupil Inventory adalah gambaran data siswa yang ada dalam lembaga sekolah untuk mengetahui keadaan siswa yang akan masuk sekolah dan juga untuk mengetahui pertumbuhan jumlah penduduk terutama pada usia anak sekolah. 2. Pupil Accounting adalah data mengenai keterangan perilaku siswa di sekolah, terutama masalah absensi, seperti mengapa siswa terlambat masuk sekolah atau mengapa siswa tidak masuk sekolah. 3. Pupil Personal Service adalah pelayanan dan usaha-usaha sekolah untuk mengembangkan prestasi siswa. Pelayanan tersebut merupakan bimbingan konseling, yaitu dengan memberikan penyuluhan kepada siswa. Sebagai moderator, itulah pemaparan dari pemateri kami. Pemateri pertama yaitu Nurul Umaniyah, dilanjut dengan pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Sabahah. Di sini saya sebagai pemateri kedua melanjutkan dari pemateri pertama tadi. Pengelolaan peserta didik. Tujuan administrasi kesiswaan adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik dari mulai masuk sampai lulus sekolah. Sedangkan ruang lingkup administrasi kesiswaan meliputi perencanaan peserta didik adalah suatu aktivitas memikirkan di muka tentang hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan peserta didik di sekolah, baik sejak peserta didik akan memasuki sekolah maupun mereka akan lulus dari sekolah. B. Penerimaan siswa baru. C. Orientasi siswa baru. D. Pengaturan kehadiran peserta didik. E. Pengaturan kedisiplinan peserta didik. F. Peserta didik yang mutasi dan drop out. Itulah presentasi sebagian dari administrasi kesiswaan yang telah kita catat. Bertemu lagi dengan saya. Oke, itulah pemaparan dari pemateri-pemateri kami.
Di sini saya akan menyimpulkan dari apa yang telah disampaikan oleh pemateri-pemateri kami. Oke. Dari yang saya dengar, administrasi siswa adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinu. Tujuan dan manfaat dari administrasi: 1. Menentukan mencatat murid. Yang kedua, dapat mengetahui kualitas dan kuantitas siswa. Dan yang ketiga, dapat memetakan asal sekolah siswa dan sebagainya. Dan yang keempat, dapat membuat suatu lingkungan dapat membuat suatu lingkungan pembelajaran yang nyaman karena adanya tata tertib tertulis untuk siswa. Ruang lingkup administrasi kesiswaan itu yang pertama, penerimaan peserta didik, yang kedua, pencatatan peserta didik, ketiga, orientasi peserta didik, keempat, pengelompokan peserta didik, kelima, evaluasi peserta didik, yang terakhir, tata tertib peserta didik. Itulah yang dapat saya simpulkan dari pemakalah hari ini, pemakalah pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.